Nah, itu warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masyarakat kalau kita di bulan terakhir pasalnya satu dari kelas Praktikum B TRO 2024 di sini saya menjelaskan tentang rangkaian reverse forward dari sistem pompa air otomatis. Pertama yaitu adalah fungsi rangkaian reverse forward. Rangkaian reverse forward memiliki fungsi utama untuk mengatur arah putaran motor tiga fasa, baik ke arah maju maupun ke arah mundur, dengan cara mengubah urutan fasa yang masuk ke motor. Pada kondisi forward, motor bekerja dengan urutan fase normal, sehingga menghasilkan putaran searah jarum jam. Sedangkan pada kondisi reverse, dua fasa ditukar sehingga arah putaran motor menjadi berlawanan. Fungsi ini sangat penting dalam aplikasi industri yang membutuhkan motor dengan dua arah berjalan, seperti pada conveyor, mesin produksi, hoist, lift, hingga sistem crane. Selain untuk mengatur arah putaran, rangkaian reverse forward juga berfungsi memberikan pengamanan dengan adanya interlock elektrik maupun mekanik yang mencegah kedua kontak teraktif secara bersamaan. Karena jika hal tersebut terjadi, bisa menyebabkan hubungan singkat antar fasa dan merusak motor. Dengan demikian, rangkaian ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pengemerasan mesin, tetapi juga memastikan keselamatan kerja serta mendukung sistem otomasi yang lebih efisien dan andal. Dan untuk cara kerja dari rangkaian reverse forward yaitu yang cara kerja dari rangkaian reverse forward pada motor tiga fasa didasarkan pada prinsip perubahan urutan fasa untuk membalik arah putaran motor. Ketika tombol forward ditekan, kontaktor forward akan aktif dan menghubungkan sumber listrik tiga fasa ke motor dengan urutan normal, misalnya RST, sehingga motor berputar searah jarum jam. Sebaliknya, ketika tombol reverse ditekan, kontaktor forward akan terputus dan kontaktor reverse aktif, di mana pada bagian rangkaian dayanya dua fasa ditukar, misal menjadi RTS. Perubahan urutan fase inilah yang membuat motor berputar berlawanan arah jarum jam. Agar aman, rangkaian ini dilengkapi dengan interlock elektrik maupun mekanik yang mencegah kedua kontak teraktif bersamaan. Karena jika itu terjadi, motor bisa mengalami hubungan singkat antar fasa. Selain itu, rangkaian reverse forward biasanya dikombinasikan dengan push button start, stop, dan overload relay untuk perlindungan motor. Dengan sistem kerja seperti ini, operator dapat dengan mudah memilih arah putaran motor sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan perubahan kabel secara manual, sehingga pengoperasian lebih cepat, efisien, dan juga aman. Nah, ini untuk rangkaiannya dari reverse forward. Jika mesin ini dan juga ini sudah nyala, pertama-tama kita klik yang forward ini. Nah, maka LED ini akan nyala dan motor ini akan berjalan atau berputar sesuai dengan arah jarum jam atau ke kanan. Nah, mungkin kita nggak bisa langsung reverse, kita harus stop dulu. Sebentar, kita harus klik stop dulu. Wait. Nah, kita nggak bisa langsung reverse, kita harus stop dulu, kemudian kita baru klik reverse. Nah, baru LED reverse akan menyala dan motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk overload ya seperti biasa, jika overload ditekan ya maka LED untuk overloadnya juga nyala seperti itu. Dan untuk sistem kontrol pompa air otomatis, nah ini adalah sebuah rangkaian kendali yang dirancang untuk menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis berdasarkan kondisi ketinggian air pada tangki atau bak penampung. Prinsipnya yaitu biasanya menggunakan pelampung atau flood gauge atau sensor level air yang mendeteksi posisi ketinggian air. Jika air di tangki turun hingga batas minimum, sensor akan memberikan sinyal ke rangkaian kontrol untuk menyalakan pompa, sehingga air dari sumber masuk ke dalam tangki. Setelah air mencapai batas maksimum yang telah ditentukan, sensor akan kembali memberikan sinyal untuk mematikan pompa agar tidak terjadi meluapnya air. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengoperasian karena pengguna tidak perlu menyalakan atau mematikan pompa secara manual.
tetapi juga memberi perlindungan pada pompa dari kerusakan akibat bekerja tanpa air atau running dry dan mencegah pemborosan energi. Pada instalasi yang lebih modern, sistem kontrol pompa air otomatis bahkan bisa menggunakan relay, kontaktor atau PLC untuk pengendalian yang lebih presisi sehingga lebih aman dan dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi rumah tangga maupun industri. Nah, ini untuk rangkaiannya, jika ditekan untuk pompa airnya, maka LED menyala dan pompa air akan mengisi. Nah, jika press ini sudah mendeteksi airnya sudah full, maka press ini mendeteksi dan akan hidup, kemudian pompa air ini akan mati. Setelah itu, jika ada overload, ya LED-nya akan menyala. Dan kita lanjut ke bagian rangkaian atau merangkai di PT sini. Yang pertama kita akan membuat rangkaian untuk arus forward. Pertama kita akan mengambil semua bahan atau komponen dulu. Kita akan ambil semuanya. Sampai ini terus konektor. Kemudian kita akan mengambil dalam area dan kita akan mengambil motornya. Untuk motor kita akan ke yang oke, setelah itu kita mengambil menggunakan titik yang dua ini taruh di sini, kemudian kita pakai no button, NC button yang maksudnya taruh sini dulu, kemudian ada NC auxiliary head relay, kita taruh sini, kemudian kita memakai NC button taruh sini, dua NC button ya, tidak, satu lagi no button taruh sini, kemudian dua no button kita taruh sini, dan konektor lagi, benar, ini kita taruh tiga atau dua, tiga, kemudian untuk yang kemudian itu yang kita tambah satu, ini kita ambil kontaktor lagi, sekarang kita ambil yang ini kontak, satu, dua, kan kita ini kita pakai coil kontaktor, kita pakai dua yang satu dua, kemudian kita milih LED, kita pakai tiga, taruh satu dua dan tiga, dan ini kita akan menelitinya terlebih dahulu.
Ini kita tambahin satu lagi ya, ini kurang satu untuk kontaknya. Ambil satu lagi, dan teleponnya dulu. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan wiring. Kita lihat dikit. Nah, di sini sih. Selanjutnya di sini kita akan wiring, wiring untuk sambungannya. Seperti biasa. Wiring netral, dan yang terakhir itu yang strip. Oke. Mungkin kita akan wiring untuk yang ke bawah. Lihat. Lanjut lagi wiring yang ini. Dan kita lagi wiring. Kemudian kita akan wiring menggunakan ini. Ini kemudian ini.
Yang terakhir yang lebih kalau panjang ya kita tunjukin dulu. Ini berat ya. Ayo kita hubungkan yang bagian motor. Atas. Oke. Mungkin kita kawin juga untuk bagian yang kan. Oke. Ini sama. Kemudian kita kembali. Dan setelah itu itu baru kita memakai komponen. Ya kita memakai yang yang ini. Kita memakai ini. Kemudian kita lanjut wiring.
Antara baik itu. Nah, setelah itu kita pakai yang netral, ambil dari sini, terus satu gelombang. Ini sambungan yang konduktor yang kedua, dan dipasang LED position. Kalau kita ini, berapa ini? Kalau seperti ini untuk rangkaian sendiri, sebentar kita ambil dulu ini. Baik, ini kita langsung saja untuk simulasinya. Nah, tadi ada beberapa kesalahan yang saya perbaiki itu di wiring sini, dan juga penamaan di wiring sini dan juga di wiring. Sekarang saja kita bisa simulasikan. Ketika nyala, isi video nyala, kemudian kita coba untuk kanan forward. Nah, ini motor bekerja berputar sesuai dengan arah jam. Kemudian untuk yang reverse, ini kita harus stop dulu yang forwardnya. Kemudian kita baru nyalakan yang reverse. Nah, untuk yang di sini putaran motornya yaitu berkebalikan dengan arah jarum jam. Nah, ini nyala. Dan juga kita tambahkan load atau muatan beban. Nah, kan seperti ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk uh, rangkaian reverse forward. Oke, di sini kita akan membuat sistematis pompa air, sistem pompa air otomatis menggunakan kode sini. Langsung saja kita ke pembuatan. Pertama-tama seperti biasa kita mengambil komponen-komponennya terlebih dahulu. Kita menggunakan ini dan jangan lupa kita mengambil uh, thermal relay yang ini, dan thermal relay tulisannya ada Mr. X, yaitu ada dua biasanya, ada empat, kita dilihat. Dan kita memakai motor yang seperti biasa. Ya, setelah itu kita pakai
kita pakai yang ini. Nah, mungkin terus kita pakai yang jamur. Incubator mushroom nanti. Uh, nah, yang ini. Ini. Nah, kita pakai yang incubator mushroom. Kemudian kita pakai yang ini ya. Ini. Enggak benar. Ini. Yang hit relay automation. Kemudian kita masuk yang on off-nya. Ini button. Kemudian on-nya. Ini kita tambahkan yang ini. Konektornya. Ini kita taruh daily. Kita cari dulu. Dan ini ya. Kita pakai yang NC Switch 2. Satu, dua. Kemudian kita, nah, satu lagi yang ini. Kita gunakan ini. Satu lagi. Kemudian kita ambil lagi yang B, yang ini. Satu lagi juga. Setelah itu kita ambil kontaktornya. Ini ya. Ini. Kemudian kita ambil untuk LED. Satu, dua. Setelah itu kita akan menyusunnya. Ini terus ya menyesuaikan. Dan semuanya juga tertata begini saja. Dan punya cara seperti ini, itu begini, itu begini, begini, ini, ini begini, kurang ini begini, dan mungkin saja, dan ini. Oke, setelah kita rapi, kita akan wiring. Akan wiring seperti biasa ya. Kemudian ini, yang lainnya ya. Oke, setelah itu kita mau wiring yang ke bawah. Ini terus geser dulu ke bagian untuk di wiring.
itu mungkin kayaknya. Lanjut keliling dulu ya. Soalnya belum ada yang keliling. Nah, belum ada yang kesambung maksudnya. Oke. Kayak kita misalnya tarik sampai atas. Nah, itu. Dan untuk yang samping kanannya kita keliling. Karenanya jadi lebih lumayan cepat ini. Ya, seperti itu. Ya, ini kita coba di sini. Ini kita yang dulu dan lawan dulu suatu harinya gampang. Oke, kemudian yang kedua, yang kita tarik sampai sini. Oh, gila. Apa kabel ya? Apa pakai yang ini? Yang tulisan. Oke, tarik dari ujung. Mungkin kita sambungkan lagi. Untuk LED dan kontaktornya ke kabel yang seperti ini. Kemudian kita menyambungkannya dulu. Hmm, ini kita ketika satu ya ini thermal relay-nya. Ini motor. Kita
Ini termori lalu ke fundamental. Ini untuk yang partnya atau hidup. Ini untuk mati atau stop. Oke, ini kita slow, fast, dan ini kontak kedua, dan satu, dan ini COL sama thermal relay. Ini kedua, wait, salah ini kabel ini. Kedua, dan untuk LED-nya ini menyala on, dan ini untuk load, ya untuk loadnya kita kasih warna kuning. Atau kita akan mensimulasikan untuk sistem pompa air otomatis. Terus kita jalankan dan kita start. Lalu maka pompa air itu menyala dan mengisi tangki air. Nah, jika ketinggian atau air itu sudah mencapai titik tertentu atau puncaknya, si pres ini akan mendeteksi, maka pompa air akan mati. Nah, kalau airnya itu atau keran pada air kita buka dan kita gunakan airnya, otomatis air akan menyusut, maka pres ini akan mati dan pompa air akan nyala lagi untuk mengisi airnya lagi. Nah, di sini kan ada dua tangki ya. Yang satu tuh buat ngambil dan yang satunya buat ngisi. Nah, jika float terdeteksi float yang ini, maka motor akan mati karena nggak ada air yang diambil di situ. Nah, kalau airnya ada lagi, maka ya floatnya mati dan pompa air bakal nyala lagi. Kemudian jika ada float atau muatan beban, maka ya floatnya akan nyala seperti ini. Oke, mungkin yang segitu saja penjelasan dari saya tentang reverse forward reverse ya rangkaian reverse forward dan juga sistem pompa air otomatis. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.